billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa dzurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para tulab dan talibat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang penuh barokah ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab buah karya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, Bayan Masadir Ahli Sunnah fi Istidlali wa Manhajihim fihi, yaitu tentang penjelasan dasar-dasar pendalilan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta manhaj mereka. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah bahas tentang muqaddimah dan sekarang kita masuk kepada Al-Faslul Awwal. Al-Faslul Awwal bayanu manhaj Ahli Sunnah fi al-istidlal. Tafadhal iqra. Man yaqra? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil rahimahullahu sadana wa ghafara li wa lahu wal hadirin wa jami'il muslimin. Thumma qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-faslul awwal bayanu manhaj ahli sunnati fi istidlal. وبيانه في الجانبين. الجانب الأول مصادرهم في الاستدلال وبيانها من ثلاثة فروع. الفرع الأول المصادر المتفق عليها وهي المصدر الأول القرآن وبيانه من عدة وجوه. أولا تعريفه هو كلام الله عن الحقيقة المنزل من رب العالمين بلسان عربي مبين بواسطة جبريل الأمين على محمد خاتم النبيين والمتعبد بتلاوته والمعجز عن الاتيان بسورة مثله والمحفوظ من الله من التبديل والتبديل وهو المدونة في مصاحف المسلمين كما أنزل من غير زيادة أو نقص المفتتح من سورة الفاتحة والمفتتح من غير زيادة أو نقص المفتتح نقصان. Assalamualaikum. Min ghairi ziyadatin aw nuqsan al-mufattatahu bi surati al-Fatihah wal mufattatahu bi surati an-Nas. Thaniyan. Baik, hasbuk. Al-fasl awal, fasal yang pertama, muallif hafizahullahu ta'ala anhu membahas tentang bayanu manhaj ahli sunnah fi ahli sunnah, tentang bagaimana tata cara dalam berdalil. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang penting, pembahasan yang hendaklah ahlu sunnah wal jamaah memahaminya. Dan di sini Syekh Hafizullah membahas
ya dengan sangat gamblang dan mudah insyaallah, dan insyaallah akan kita bahas poin demi poinnya biiznillah. Dasar dari dasar pendalilan yang disampaikan oleh muallif di sini hafizahullah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber yang disepakati, kemudian yang kedua adalah sumber yang diperselisihkan, kemudian yang ketiga adalah macam-macam inhiraf, macam-macam penyimpangan dalam sumber pendalilan ini. Muallif mengawali pembahasannya dengan sumber-sumber yang disepakati. Sumber yang disepakati yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Al-far'ul awwal al-masadiru al-muttafaqu 'alaiha wa hiya Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan terkait dengan Al-Qur'anul Karim, di sini muallif membawakan beberapa pembahasan. Yang pertama adalah tentang ta'rif, tentang pengertian, tentang definisi Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an tadi di sini dia merupakan sumber dari pendalilan yang utama yang tidak ada diperselisihkan oleh kaum muslimin. Al-Qur'anul Karim huwa kalamullah alal haqiqati. Al-Qur'an dia adalah kalamullah alal haqiqah, secara hakiki. Syekh Hafizahullah menjelaskan kalamullah yang hakiki maka dia bukan majazi, maka dia bukan majaz. Artinya memang Al-Quran kalamullah. Dan seorang yang menganggap bahwasanya Al-Quran ini dia adalah kalamullah yang majazi, kata Syekh, maka dia telah keliru, dia telah salah. Karena Al-Quran kalamullah dan dia adalah hakiki, hakikat, benar-benar kalamullah. Al-munazzalu min rabbil alamin, yang mana dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bilisanin Arabiyyin mubin, dan diturunkan dengan bahasa Arab. Maka apabila ada orang yang beranggapan bahwasanya Al-Quran, ada ayat dalam Al-Quran yang berasal dari bahasa yang bukan bahasa Arab, Syekh mengatakan bahwasanya orang ini dia telah mengingkari Al-Quran. Maka orang yang mengingkari Al-Quran bisa rusak keislamannya apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Maka seluruh ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini semuanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu terbagi menjadi 2. Ada yang dia bahasa Arab yang asli, memang asli bahasa Arab. Yang kedua ada bahasa Arab yang merupakan dia serapan ke dalam bahasa Arab, bahasa yang diserap ke dalam bahasa Arab yang orang-orang Arab telah mengenalnya. Seperti kata qaswarah, sewaktu beliau menjelaskan farrat min qaswarah. Ini merupakan kalimat ataupun kata yang dia diserap
ke dalam bahasa Arab, akan tapi ini sudah biasa diucapkan oleh orang Arab, maka dia dikenal juga dengan sebagai bahasa Arab. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia banyak kata-kata yang merupakan kata-kata serapan. Contoh misalnya ziarah. Ini bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia. Hingga orang-orang Indonesia mengira, orang Indonesia pun mengatakan ini bahasa Indonesia. Apalagi contohnya? Bahasa luar yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kursi. Nah, kursi orang Indonesia ini bahasa Indonesia. Kursi, padahal diserap dari bahasa luar. Ya begitulah. Ya, saya waktu menjelaskan bahasa Arab ini ada dua, ada yang memang dia asalnya memang bahasa Arab, ada yang dia serapan. Tapi ini tetap disebut dengan bahasa Arab, dan Allah Quran ini bukan dari bahasa Arab, ada kata yang bukan dari bahasa Arab, maka dia telah ingkar, telah kafir terhadap Al-Quranul Karim. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Biwasitati Jibril al-Amin, dengan perantara malaikat Jibril yang amanah. Al-Quranul Karim diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Rasulullah SAW tidak langsung menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tapi melalui perantara malaikat Allah, yaitu malaikat Jibril. Allah Ta'ala ajarkan Al-Quran kepada malaikat Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada para sahabat. Para sahabat ajarkan kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian kepada para a'immah, kemudian terus sampai akhir zaman. Ya, maka wajib bagi Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengimani bahwasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, bukan malaikat yang lainnya. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh malaikat Malik misalnya, atau malaikat Ridwan, tidak ada. Tidak boleh kita meyakini hal yang demikian, bahkan itu merupakan sesuatu yang menyimpang, menyelisih akidah Ahlussunnah. Semua ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ini datang melalui perantara malaikat Jibril al-Amin. Makanya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sebab malaikat Jibril ini sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi, oleh Bani Israel, adalah karena malaikat Jibril ini membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana ya, Nabi Muhammad SAW ini merupakan keturunan dari Bani Ismail. Makanya orang-orang Bani Israel sangat membenci malaikat Jibril ini, musuh mereka dari kalangan malaikat, kata mereka. Biwasitati Jibril al-Amin ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin, diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup dari para nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi
setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia mengatakan ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini telah menyelisih Al-Qur'anul Karim. Dia telah membantah isi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terpenuhi semua syaratnya dan tidak ada penghalang pada diri orang ini, dan dia meyakini bahwasanya ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia keluar dari agama Islam. Seorang muslim wajib meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terputuslah wahyu dari langit. Tidak ada lagi wahyu. Tidak ada lagi wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia. Kenapa? Karena Nabi terakhir telah meninggal dunia. Siapa Nabi terakhir? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar tuh apabila ada orang yang mengklaim dia mendapatkan berita dari langit, mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian merubah syariat Allah, mengajarkan zikir-zikir tertentu. Dia katakan langsung mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan ini adalah seorang kadzab, seorang pendusta. Seorang pendusta. Kenapa? Karena wahyu telah terputus. Ya. Mungkin yang dia temui dalam mimpinya itu bukan ya, yang dia temui itu siapa? Iblis, Allah, ataupun setan yang menjelma. Ya, kemudian mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran baru yang menyisihi sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadi bitilawatihi, yang mana seorang yang membacanya, yaitu membaca Al-Quranul Karim, ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di atas muka bumi ini yang dibaca bernilai ibadah kecuali Al-Quranul Karim. Wala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak pula hadis qudsi. Hadis qudsi dibaca dalam rangka kita ingin mengetahui bayan sebagai penjelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi membacanya tidak bernilai ibadah dari sisi tilawahnya. Yang membacanya merupakan ibadah kepada Allah hanyalah Al-Qur'anul Karim. Ya, bahkan setiap huruf dalam membaca Al-Quran ini mendapat ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Jadikan Al-Quran sebagai obat dari segala macam penyakit hati kita. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk menghilangkan kegundah gulanaan, menghilangkan kegelisahan, kesedihan. Setelah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru meminta as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta fi ilmi ghaibi 'indak. Meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, baik yang Allah taala turunkan dalam Al-Qur'anul Karim, diajarkan dalam Al-Qur'an, ataupun diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang Allah taala sembunyikan dalam ilmu ghaib yang Allah taala sendiri yang mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai rabi'a qalbi. Rabi itu artinya apa? Musim semi. Yang mana pada musim semi ini kata para ulama
merupakan musim di mana tumbuh-tumbuhan baru pada tumbuh kembali setelah dia mati sewaktu musim dingin. Rabi'a qalbi. Minta kepada Allah agar Al-Quran yang kita baca menghidupkan kembali hati-hati kita yang awalnya mati karena banyaknya dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuru sodri, kemudian jadikanlah Al-Quran ini Allah sebagai cahaya di dadaku. Wa jalaa huzni, kemudian menghilangkan kesedihanku. Wa zahaba hammi, dan menghilangkan kegundah gulanaan, kegalauan. Minta kepada Allah Ta'ala ya, agar Al-Quran menjadi cahaya dalam hati-hati kita, mendapatkan kebahagiaan. Kersang sedikit hati baca Quran, sedih sedikit baca Al-Quran. Kenapa nih galau? Kok banyak pikiran tidak tenang? Baca Al-Quranul Karim. Dan baca Al-Quran adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muta'abbadi bitilawatihi. Kemudian muallif mengatakan hafizahullah ta'ala anhu al-mu'jizi anil itiyani bisuratin min misli. Dan Allah Ta'ala menantang bagi siapa saja yang sanggup untuk membuat semisal Al-Quran ini. Tafadhol, silakan. Dari semenjak Al-Quran diturunkan hatta sampai hari kiamat, ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa bikin semisal Al-Quran? Jangan banyak-banyak, satu surah saja. Bisa tidak bikin semisal Al-Quran? Tidak ada manusia yang bikin semisal Al-Quran, tidak ada. Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bercampur jin dan manusia, berkumpul para cendekiawan membuat semisal Al-Quran, maka tidak ada satupun yang dapat menyamai Al-Quranul Karim. Ini adalah akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-mahfudhi minallahi anit taghyiri wa tabdil. Dan Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perubahan orang-orang yang ingin mengubahnya dan dari penyimpangan orang-orang yang ingin menyimpangkannya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang ingin merubah satu harokat saja dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ribuan jutaan orang yang akan memperbaikinya, yang akan mengkoreksinya. Satu harokat, jangan kata satu kalimat, jangan kata satu kata, satu harokat, maka jutaan kaum muslimin yang akan mengoreksinya. Ini Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya. Maka tidak boleh ada dalam diri seorang muslim keraguan terhadap Al-Quran. Tidak boleh kita katakan, oh ini Al-Quran benar tak ya? Jangan-jangan ini salah. Lah, kenapa? Terjaga. Tadi kita katakan, jangankan satu kalimat, satu harokat berubah dalam Al-Quran, maka akan banyak dari para hufaz yang akan mengkoreksinya. Begitu juga terjaga dari sisi maknanya. Sewaktu ada orang yang ingin mentakwil, merubah-rubah makna dalam Al-Quran, maka akan muncul para ar-rasihun, orang-orang yang alim, para ulama yang akan membela Al-Quran, menjelaskan kepada umat kesalahan, penyimpangan yang disampaikan oleh orang-orang yang buruk tadi, yang mereka mencoba memalingkan makna ayat kepada makna yang menyimpang. Ini akidah kita. Ada orang yang mengatakan, oh ini seperti ini, jilbab itu tidak wajib, yang penting itu adalah menutupi jilbab, menjilbabkan, menutupi hati, bukan jilbab yang di luar. Tidak. Akhirnya perempuan katanya tidak wajib pakai jilbab. Maka muncul para ulama, para ar-rasikhun yang menjelaskan tentang kesesatan dari orang ini, penyimpangan yang dia katakan.
Dan ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'anul Karim. Suatu orang berupaya untuk memalingkan maknanya, Allah taala utus hamba-hamba Allah yang lurus untuk mengkoreksi apa yang salah yang mereka ajarkan kepada manusia tersebut. Wa huwal mudawwanu fi masahifi al-muslimin kama unzil min ghairi ziyadati aw nuqsan al-muftatahi bi suratil Fatihah wal mukhtatami bi suratin Nas. Yang mana Al-Quran ini ditulis dalam mushaf-mushaf kaum muslimin sebagaimana dia diturunkan dan tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Begitulah Al-Quran yang ada pada masa Nabi SAW. Tidak dikurangi ayatnya, tidak ditambah harokatnya, kata-katanya tidak ada diubah. Tanpa pengurangan dan tanpa penambahan. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Ini Al-Quranul Karim. Jadi tidak boleh seorang muslim beranggapan bahwasanya oh ini Al-Quran tidak lengkap. Ini baru sepertiganya yang turun. Nanti sisanya dibawa oleh Imam Mahdi. Oh ini salah. Tidak ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini sudah yang paling lengkap. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Karena ada sebagian dari kelompok yang menyimpang yang mereka mengatakan Al-Quran yang ada pada kita pada hari ini Al-Qurannya masih belum lengkap kata mereka. Nanti di akhir zaman baru akan diturunkan lagi Al-Quran dibawa oleh Imam Mahdi. Wah ini adalah akidah yang menyimpang. Akidah yang salah. Seorang muslim wajib meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim telah lengkap, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن ثابت بتواتر بالقراءات العشر المتواترة، ومن هذه القراءات ما يكون متفقا في المعنى من وجه أو متباين والإيمان بها واعتقاد صحة ما دلت عليه وهي حجة مستقلة بنفسها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه ومتباينا من وجه كقوله يخدعون ويخادعون ويكذبون ويكذبون ولمست ولامست وحتى يطهرن ويتطهرن ونحو ذلك. وهذه القراءات التي يتغير فيها المعنى كلها حق، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية، يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا. لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض. طيب. Kemudian yang kedua adalah mengimani bahwasanya subutuhu bi tawaturi min wujuhi muta'addidah, menetapkan kesabitan Al-Quran secara mutawatir, mengimani kemutawatiran Al-Quran. Al-Quran sabitun bitawaturi bil qira'atil asri al-mutawatirah, yaitu Al-Quran ditetapkan dengan melalui 10 qiraah yang
mutawatir. 10 qiraah yang mutawatir. Disebut dia mutawatir dikarenakan banyaknya jalur periwayatannya dari setiap tabaqat, yang mana banyaknya jalur periwayatan ini sehingga mustahil bagi mereka untuk sepakat bareng-bareng berdusta. Dan Al-Quranul Karim mutawatir melalui 10 qiraat mutawatirah yang kita kenal dengan qiraah asr. Qiraatul asr al-mutawatirah. Dan semua qiraat ini adalah qiraat yang sahih dan tidak dikatakan yang satu lebih afdal dari yang lainnya. Tidak dikatakan qiraah yang pertama lebih afdal dari qiraah yang kedua atau yang lainnya. 10 qiraatul ashr ini, jadi ada 10 imam qiraah yang dikenal dengan a'immatul qiraati ashri al-mutawatirah. Yang pertama adalah Nafi' bin Abdurrahman al-Laythi al-Madani. Imam Nafi' bin Abdurrahman al-Laythi al-Madani. Yang kedua Abdullah bin Katsir ad-Dari al-Makki. Abdullah bin Katsir ad-Dari al-Makki. Kemudian yang ketiga Abu Amr Ziyad bin Abdullah bin Nafi al-Mazini al-Basri, yang dikenal dengan Abu Amr al-Basri. Yang keempat Abdullah bin Amir Ayyahsubi Asyami. Kemudian yang kelima Imam Asim bin Abin Najud Al-Kufi. Yang keenam Imam Hamzah bin Habib Az-Zayyatu Al-Kufi. Yang ketujuh Ali bin Hamzah Al-Kisai Al-Kufi. Ali bin Hamzah Al-Kisai Al-Kufi. Kemudian yang kedelapan Imam Yazid bin Qaqai Al-Madani. Sembilan Imam Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami Al-Basri. Kemudian yang ke-10 Al-Imam Khalaf bin Hisham Al-Bazzaru Al-Kufi.
Ini adalah a'immatul qiraati al-ashri al-mutawatirah. Adapun tujuh yang pertama tadi ini dikenal dengan al-imam qiraatus saba'. Yang tujuh pertama ini al-imam qiraati as-saba'. Para imam ini yang meriwayatkan qiraah, maka tidak dikatakan riwayat yang pertama lebih afdol dari riwayat yang kedua. Riwayatnya Imam Nafi lebih afdol daripada riwayat dari Abdullah bin Katsir. Lah, tidak dikatakan seperti itu, kata Syekh Hafizahullah. Tidak pula dikatakan riwayat dari Asim lebih afdol daripada riwayat dari Nafi. Ya, tidak dikatakan seperti itu. Ya, semuanya adalah riwayat yang mutawatirah. Ya, semua adalah riwayat yang mutawatir. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, barakallahu fiikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Perlu diketahui bahwasanya adanya qiraatil ashr ini, 10 qiraah tadi, ya bukan berarti ada perbedaan dalam wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menunjukkan adanya wahyu yang berbeda, tidak. Karena nanti sewaktu kita dapati bacaannya dari masing-masing imam ini, kita akan dapati ada beberapa yang berbeda dari tata cara membacanya. Dan ini kata para ulama disebut dengan khilaf tanawwu. Dijelaskan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah, khilaf ini adalah khilaf tanawwu, bukan ta'arud. Apa itu tanawwu? Tanawwu itu adalah perbedaan yang nanti perbedaan ini memperluas makna, bukan perbedaan yang saling kontradiktif, bukan. Perbedaan ini adalah perbedaan yang akan memperluas makna, bukan saling kontradiktif, bukan saling berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Nanti akan dijelaskan contoh-contohnya ya oleh muallif di sini. Contohnya seperti yang dibawakan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa minal qiraati ma yakunul ma'na fiha muttafiqan min wajhin mutabayinan min wajhin ka qawlihi yakhda'una wa yukhadi'una wa yakdzibuna wa yukadzibuna wala mastum wa hatta yathurna wa yatahharna. Ya, contoh yang dijelaskan di sini yang dibawakan oleh muallif ada beberapa kata. Misalnya adalah yang pertama yakhda'una dan yukhadi'una.
Ma makna mereka menipu? Sebagian membaca dengan yukhadi'una, sebagian membaca dengan yakhda'una. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Apa artinya yakhda'una? Mereka menipu. Adapun yukhadi'una, mereka saling menipu. Dan ini tidak kontradiktif. Tidak kontradiktif. Bahkan saling menguatkan. Tanawwu, yang pertama benar, yang kedua juga benar. Kemudian yathurna dan yattoharna. Apa arti yathurna? Hatta yathurna. Janganlah para suami mendekati istri mereka sampai apa? Yathurna, sampai mereka suci. Kalau dibaca yathurna, sampai mereka suci. Adapun yattoharna, sampai mereka bersuci, ai ghusl, yaitu mandi. Dan ini tidak kontradiktif. Artinya seorang suami tidak boleh mendekati istrinya yang haid sampai suci, sampai dia telah suci, bersih dari haidnya. Dan setelah suci apakah boleh? Langsung enggak, sampai dia mandi besar terlebih dahulu. Ya. Jadi tidak bertentangan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh hafizahullah ta'ala anhu. Jadi ini khilaf dalam qiraat, dalam bacaan ini malah menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang istimewa. Makin banyak qiraahnya, yang tadi qiraah asr. Dan ini merupakan khilaf, perbedaan, akan tapi apa? Khilaf tanawwu. Ya, khilaf tanawwu. Masing-masing memiliki makna, yang makna ini semakin memperluas makna, semakin mempermudah dalam memahami. Begitu juga dengan lamastum dan lamastum. Ya, ada qiraah yang membaca lamastum nisa, ada yang membaca lamastum nisa. Ya, Syekh mengatakan lamastum ini keduanya merupakan bentuk kontak, ya. Ya, kebanyakan qurra seperti Hafiz dan Asim membaca dengan lamastum, artinya menyentuh, ya, menyentuh wanita. Adapun sebagiannya membaca dengan lamas, yang mana keduanya lamastum ini juga makna dari menyentuh itu ya juga masuk ke dalamnya perhubungan. Jadi yang rojih adalah makna keduanya ini adalah berhubungan, kata beliau. Artinya yang membatalkan wudu itu adalah suatu yang bukan hanya bersentuhan semata saja. Ini yang rojih, kata beliau. Nah, di sini syahidnya yang ingin kita sampaikan adalah khilaf yang terdapat dalam qiraah ini. Yang pertama, dia tidak saling ta'arud, ya, tidak saling kontradiktif, akan tetapi saling menguatkan. Kemudian tidak boleh kita mengatakan salah satunya lebih afdol daripada yang lainnya. Ya, tidak mengatakan yang salah satu lebih afdol dari yang lainnya. Dan semuanya benar.
Semuanya benar karena mutawatir dan sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Salisan. Nah. ثالثا حب الله له من التغيير والتبديل. انزل الله القران على نبيه صلى الله عليه وسلم فتكفل بحفظه من التغيير والتبديل. قال تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ولا يتطرق اليه الباطل بوجه من الوجوه. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الطبري رحمه الله في تفسير الآية الأولى: وإن للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه. وهذا الحفظ للقرآن شامل لتفسيره كشموله من حفظ لفظه. فكما أنه محفوظ من أن يزاد في لفظه أو ينقص، فإنه محفوظ من أن يغير معناه أو يفسر بغير مراد الله منه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما في تفسير القرآن أو نقل حديث أو تفسيره من غلط، فإن الله يقيم له من الأمة من يبينه ويذكر الدليل على غلط الغالط وكذب الكاذب. فإن هذه الأمة لا تجتمع على الضلالة ولا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق حتى تكون الساعة. وقال ابن القيم رحمه الله: فالله سبحانه حفظ محله وحفظه من الزيادة والنقصان والتبديل، وحفظ معانيه من التحريف كما حفظ الفاظه من التبديل. وقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان ومعانيه من التحريف والتغيير. Kemudian yang ketiga dari Al-Quranul Karim adalah mengimani bahwasanya Allah Ta'ala menjaga Al-Quranul Karim ini dari segala macam bentuk perubahan, dari segala macam bentuk perubahan dan penyimpangan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam Quran surah Al-Hajr ayat 9. Maka segala macam bentuk penyimpangan, baik itu lafaz ataupun makna, ini semuanya terjaga dari Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena telah mendapat penjagaan langsung dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seorang yang meragukan kebenaran Al-Quran, maka sama saja dia meragukan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Pernah enggak Al-Quran ya? Oh, jangan-jangan ada merubah, ada yang mengubahnya Al-Quran ini. Banyaknya orang-orang kafir sekarang, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik mengubah Al-Quran. Ya, maka kita katakan Al-Quran tidak akan sanggup mereka ubah. Kenapa? Karena sudah di luar batas kemampuan manusia. Kenapa kok bisa di luar batas kemampuan manusia? Karena yang menjaga Al-Quranul Karim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu berkata Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya sewaktu menafsirkan firman Allah tabaraka wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Beliau mengatakan sungguhnya Al-Quran al-hafizun min an yuzada fihi batil ma laysa minhu. Maka Al-Quran dijaga dari orang-orang yang ingin menambah Al-Quran ini, mengubah Al-Quran dengan menambahnya ataupun dengan orang-orang yang ingin menguranginya. Al-Quran diubah, ingin mereka ubah dengan cara menambah ataupun dengan cara menguranginya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia juga berupaya
ingin mengubah hukum-hukumnya ataupun kewajiban-kewajiban yang ada dalam Al-Quran, mereka tidak akan bisa. Karena apa? Karena Allah yang menjaganya. Mereka ingin mengatakan jilbab tidak wajib, bikin buku, bikin seminar, maka muncul hamba-hamba Allah yang menjelaskan dalil-dalil dan perkataan para ulama yang mengatakan bahwasanya jilbab wajib bagi kaum muslimin. Hancur argumentasi mereka, ditolak oleh manusia. Mereka ingin menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, ya, maka muncul para ar-rasihun, para ulama yang menjelaskan tentang kebusukan pemahaman mereka. Wa hadzal hifdzu lil Qur'an syamilun li tafsirihi kasumulihi li lafzihi. Maka penjagaan Allah Ta'ala terhadap tafsir Al-Quran ini sempurna, sebagaimana Allah Ta'ala jaga lafaz-lafaz ayat yang ada dalam Al-Quran. Jangan kita kira Allah hanya jaga lafaznya saja, akan tapi tafsirnya tidak dijaga. Lah, ini salah, ini keliru. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya sebagaimana Allah Ta'ala jaga ayat-ayat, lafaz-lafaz Al-Quran, seperti itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga tafsir yang benar dari Al-Quranul Karim. Maka sampai tafsir itu pada kita pada hari ini. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah menjelaskan, ya, beliau katakan, kita tidak katakan kitab-kitab tafsir itu maksum, enggak. Kita tidak katakan kitab tafsir Ibnu Katsir itu benar semua. Kita tidak katakan ya tafsir Tobari benar semua. Lah, enggak. Ada yang salahnya. Ya. Tapi tidak semua kitab tafsir yang ada ini sepakat sewaktu ada suatu kesalahan. Ya, tidak semua kitab tafsir itu sepakat terhadap satu kesalahan. Mungkin ada pada suatu pembahasan dalam kitab tafsir A salah, tapi nanti ada kitab tafsir dari ulama yang lain yang akan meluruskannya. Ya. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fama fi tafsiril Qur'an aw naqlil hadis aw tafsirihi min ghalatin fa innallaha yuqimu lahu minal ummati man yubayyinuhu wa yadhkuru ad-dalila ala ghalatil ghaliti wa kadhibil kadhibi fa inna hadhil ummata la tajtami'u ala dhalalah. Ini kuncinya. Sewaktu ada orang-orang yang berupaya untuk mengubah makna Al-Quranul Karim, membuat penyimpangan sewaktu menafsirkan Al-Quranul Karim, maka akan muncul hamba-hamba Allah. Allah akan utus hamba-hamba Allah untuk membantah penyimpangan mereka. Allah akan utus hamba-hamba Allah untuk menghancurkan argumentasi mereka yang ingin memalingkan makna Al-Quran kepada makna yang tidak benar. Allah akan utus hamba-hamba Allah Ta'ala tersebut. Kenapa? Fa inna hadhil ummata la tajtami'u 'ala ad-dhalal. Karena umat ini mereka tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Ya, tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Mungkin ada yang salah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, dalam menafsirkan ayat ada kesalahan, karena manusia tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya para imam itu bukan orang yang maksum, para ulama bukan orang yang maksum. Hatta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, ya, para sahabat yang mulia,
terkadang jatuh pada kesalahan. Apalagi orang-orang yang di bawah mereka. Ya. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwasanya inna hadhil ummata la tajtami'u ala dhalalah. Umat ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Ada orang yang salah, mesti di sana akan muncul hamba Allah yang lurus, ar-rasihun, yang menjelaskan kesalahan tersebut. Ya, maka inilah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'anul Karim. Hingga Al-Qur'anul Karim baik itu dari sisi lafaznya hingga kepada tafsirnya ini akan terus berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Robian yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'an حجيته والأدلة عليها القرآن حجة قاطعة وقد دل على حجيته الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى وهذا الكتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وقال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال تعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ومن السنة حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وعن أبي شريك الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فدلت هذه النصوص أن القرآن حجة واجب الاتباع في كل ما دل عليه وأرشد إليه لفظا ومعنى ومتعين على أمة أجمع الانقياد له والخضوع له بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه وتصديق لأخباره وتسليم لأحكامه والإيمان بوعده ووعيده ومحكمه ومتشابهه وأنه كل حق من الله لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه جاء بالنور والهدى ويهدي للتي هي أقوم. Kemudian yang keempat dari Al-Qur'anul Karim adalah seorang muslim wajib meyakini bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan hujjah. Al-Qur'an merupakan hujjah. Suatu yang kita jadikan landasan dalam pengambilan hukum, dalam pengambilan keputusan. Al-Qur'anu hujjatun qati'atun. Bahkan dia merupakan hujjah yang qati'ah, hujjah yang kuat, hujjah yang pasti. Al-Qur'an. Apabila kita dapati sesuatu dari Al-Qur'an yang jelas, terdapat sesuatu yang jelas dari Al-Qur'an, maka kita tidak butuh lagi perkataan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Wahab. Apabila kita telah mendapat sesuatu yang pasti, yang jelas dari Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Al-Qur'an merupakan hujjah. Perkataan para ulama bukan hujjah. Apabila dia bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim, bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Syekh waktu menjelaskan perkara ini, beliau katakan apabila kita dapat sesuatu dari Al-Qur'anul Karim, sesuatu yang telah jelas, yang jelas. Karena ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di sana ada ayat yang muhkamat, di sana ada yang mutasyabihat. Ayat yang telah jelas, yang terang. Kemudian di sana kita dapat perkataan ulama yang bertentangan, maka Al-Quran tidak akan bisa dikalahkan dengan perkataan makhluk. Ya, dia merupakan hujjah, ya dia merupakan hujjah qati'ah. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah membawakan adillah, dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang bagaimana Al-Quran ini adalah sesuatu yang sah, yang harus dijadikan sebagai hujjah bagi kaum muslimin. Di antaranya firman Allah Ta'ala, ya dari Al-Quranul Karim, firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-An'am ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, wa uhiya ila hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagha. Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an yaitu sebagai peringatan dan bagi orang-orang yang sampai kepadanya peringatan tersebut. Ya, Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diunzirakum bihi wa man balag, memberi peringatan kepada kalian dengannya. Allah Ta'ala beri peringatan manusia dengan Al-Quran, diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi hujjah bagi kita. Al-Quranul Karim telah Allah ingatkan, bukankah telah Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah hadis dari Jabir radhiyallahu taala aku telah tinggalkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya apabila kalian berpegang dengannya, yaitu kitabullah, Al-Quranul Karim. Begitu juga dengan hadis dari Suraih Rasulullah SAW, kharaja alaina Rasulullah SAW faqal alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Bukankah kalian, kata Nabi SAW, bukankah kalian ini semuanya telah bersaksi tidak ada Rabb yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kalian juga telah bersaksi bahwasanya aku ini adalah Rasulullah. Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, kami telah bersyahadat. Qal, maka Nabi SAW bersabda, inna hadzal Qur'an tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum. Al-Quranul Karim ini, kata Nabi SAW, sungguh Al-Quranul Karim ini satu ujungnya berada di tangan Allah dan ujung yang satunya ini berada di tangan kalian. Ujung yang satu berada di tangan Allah dan ujung yang satunya berada di tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka peganglah dia, pegang erat Al-Quran tersebut. Fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan. Karena apabila kalian pegang ini erat-erat, selama-lamanya kalian tidak akan sesat dan kalian tidak akan binasa. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, bukankah kalian telah bersyahadat? Bukankah kalian telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah dan kalian bersaksi anna Muhammad Rasulullah? Mereka katakan, benar wahai Rasulullah. Maka ketahuilah oleh kalian, Rasulullah ingin menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana ahamiyah, pentingnya Al-Quran itu. Al-Quran ini, kata Nabi SAW, satu ujungnya itu di tangan Allah, yang satu ujungnya di tangan kalian. Maka kalian pegang erat-erat ini. Karena kalau kalian pegang, kalian akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian
lepas Al-Quran maka kalian akan sesat. Kenapa? Karena dalam hadis ini Rasul katakan pegang erat-erat dia, karena apabila kalian pegang erat ini kalian tidak akan sesat dan tidak akan binasa selamanya. Artinya orang yang lepas pegangannya terhadap Al-Quranul Karim, dia jauh dari Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quranul Karim, tidak mau membacanya, mentadaburinya, maka apa yang akan dia dapatkan? Kesesatan dan kebinasaan. Ya. Maka di sini fadallat hadhihi nusus ala anna al-Qur'an hujjatun wajibun littiba'. Maka dalil-dalil yang disampaikan oleh muallif hafizahullahu ta'ala anhu menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini adalah hujjah yang wajib bagi kita untuk mengikutinya. Wajibun ittiba'i fi kulli ma dalla alaihi wa arsyada ilaihi lafdhan wa ma'na wa muta'ayyinun ala ummati ijma'a al-inqiyadu lahu wal hudu'u lahu bimtithali awamirihi wa intihai an-nawahihi wa tasdiqi li akhbarihi. Al-Quran adalah hujjah wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengannya, mengerjakan perintah-perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran ini, membenarkan berita-beritanya, menerima hukum-hukum yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, beriman terhadap janji-janji Allah dan ancaman Allah yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Dan kita meyakini bahwasanya Al-Quran ini semua isinya adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah 4 hal yang disampaikan oleh muallif hafizahullahu ta'ala anhu, ya, dari fasal yang pertama, yaitu dari yang pertama adalah ta'rifuhu, kita mengenal Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, kita meyakini kemutawatiran Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah kita meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu lafaz ataupun tafsirnya. Kemudian yang keempat, kita meyakini Al-Quranul Karim itu sebagai hujjah. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.